Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam masjid yang sangat kita banggakannya, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, dalam rangka melakukan berzikir bersama, beribadah, merambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari peradaban yang penuh dengan kejahilan ke dalam suatu peradaban yang penuh dengan keilmuan dan juga telah membawa umat manusia dalam keadaan akhlak kehidupan yang penuh dengan kejahilan dalam suatu peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga salawat dan salam kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, para tabi'in dan para alim ulama yang telah memberi petunjuk, memberi pemahaman, memberi pengajaran-pengajaran pada umat manusia ini agar manusianya lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menansib dengan sesama makhluk Allah. Para hadirin dan hadirat jamaah zikir yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, takliman wa ikraman dan yang bantu yang pertama kepada guru kitanya, itu Abia serta keluarganya sekalian, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala beri hidupnya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat,
ajaran daripada para ulama-ulama terdahulu, ajaran tasawuf dan ajaran kesufian, dan juga penghormatan kepada imam masjid yaitu Rahman beserta seluruh pembantu-pembantunya, penghormatan kepada wali nagro, wali kampung, wali kecamatan, dan juga penghormatan kepada guru kita, Abu Sufi, dan juga Abu Kamarul, serta guru yang lain yang ada di pada Aceh dan Aceh Besarnya. Dan teristimewa pada seluruh hadirin dan hadirat, ibu dan bapak-bapak yang telah berhadir pada malam yang sangat berbahagia. Jadi alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang sangat berbahagianya dari Betahau dan Nyobat Bandung di dalam rumahnya, itu sebagaimana yang tadi saya sampaikan dulu, yaitu melakukan ibadah, banyak zikir dan doa agar dan Nyobat Bandung jadi hamba Allah yang patuh dan taat dan cinta kepada kebaikan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malamnya oleh protokol dari Fikul Makalah di hadapan Kabupaten Bandung yang dipilih oleh guru kita yang mulia yaitu Abuya yang berjudul yaitu berzikir dan faedah-faedah berzikir. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengutip di dalam beberapa ayat dan juga katanya coba mengutip daripada beberapa hadis yang disampaikan oleh Allah di dalam kalamnya dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengenai tentang berzikir dan juga faedah-faedah berzikir. Dan yang awali yang pertama, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzkurullaha dzikran katsiran. Dalam ayat yang lain Allah telah menyebutkan Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang disebut di Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim tentang berzikir. Jadi dari di sini kita dapat melihat bahwa dalam firman Allah yang pertama, Udzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu akan Allah. Dzikran katsiran, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah
Allah akan zikir yang banyak. Jadi jelas di dalam Al-Quran ada disebutkan kata-kata zikir. Dan juga Allah menyebutkan untuk di menyuruh guru di dalam kaidah bahasa Arab. Guru ini adalah fi'il amar, asal kata daripada zakara yadkur. Jadi unkurnya adalah bukan bentuk kalimat khabariyah, bukan bentuk kalimat hanya sebatas berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fi'il amar di dalam kaidah bahasa Arab itu merupakan tuntut ataupun insya ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sangat jelas menyampaikan kepada umat manusia ini agar mereka itu melakukan zikir. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi sebagaimana katanya yang kafir yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun yang kafir berpegang oleh Allah di dalam Al-Quran menyebutkan orang yang beriman ke Allah dan beriman maka Allah kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih dari sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya untuk budaya mau memperbanyakkan zikir di dalam kehidupannya. Karena perintah manusia Udhkurullah bukan perintah presiden, bukan perintah satu atasan pimpinan, tapi Allah sangat jelas memerintahkan Udhkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi bila para umat manusia yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, dan ia beriman kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia akan percaya, tidak ada keraguan dan tidak ada rasa takut di dalam hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau yakin kepada Allah dan yakin kepada Allah, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad melawan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyuruh ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang melarang untuk berzikir kepada Allah, dia berarti dilarang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh berani manusianya melarang berzikir kepada Allah, sementara Allah memerintahkan berzikir kepada umat manusia. Semuanya berdalam kemudian tapi lebih hebat orang yang melarang berzikir daripada orang artinya Allah yang memerintahkan berzikir. Nauzubillah. Mudah-mudahan betul dan dalam golongan
yang berharap, berzikir di dalam rumah Allah. Kita tahu di dalam rumah Allah. Dan dapat rezeki yang dijemput Allah. Kita tahu di dalam rumah Allah. Gayu oleh Allah untuk beribadah, kita coba. Gayu oleh Allah kita berzikir. Makanya pada malam ini, setiap malam Senin kita melakukan berzikir di masjid raya kebanggaan masyarakat. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata zikir sangat jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fa-idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila selesailah kamu daripada melakukan sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi apabila kalian lakukan sembahyang itu bermakna ibadah. Sembahyang muwaddi' dan sebagainya bentuk ibadah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ingatlah oleh kamu akan Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan walaupun dalam keadaan berbaring. Jadi disebutkan oleh Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan tajuk, dalam keadaan kita berbaring. Ini faedahnya ta'min. Allah menghubungkan artinya setiap waktu, setiap saat yang lebih luput oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyodakan buatnya dalam seluruh waktu kecil, yang dalam waktu kecilnya hanya tua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya dengan lisan, walaupun hanya tersebut dengan lisan kita nyoakan nama Allah, tapi di dalam hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dukna dong jelasnya Allah di dalam Al-Qur'an tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mereka pakar berzikir, pakar awak di malam berzikir. Apa yang bersihnya dekat bersihnya lain, apa yang punya bangun yang lain. Kalau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, perintah Allah Subhanahu. Jadi dia perintah Allah kita adalah kewajiban. Karena dia perintah luar, bisa jadi zat. Tapi Allah yang perintahkan. La raiba fi. Jadi baik waktu neo nama kasih bawahnya Pak Camat mana ataupun Pak Dewan ataupun sowan tolak. Ini berkat lebih yo baik karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah yang lebih tinggi. Tidak ada perintah yang lebih hebat melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah makhluk, kalau itu ada kata lain adalah la ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Hal lebih penting bagi makhluknya bahwa yang diingkar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melarang maksiat untuk menyembah maksiat karena kamu lawan perintah Allah. La ta'ata, tidak ada taat lil
makhluk fi ma'siyatillah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua buah ayat disebut Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan menyebutkan tentang berzikir dan Allah perintahkan kepada manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam suatu hadis disebutkan yang bahwa berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, kasurat alayya sya'irul Islam, fa'awsini bi amrin udriku bihi ma fatani. Faqala la yazalu lisanuk ratban bi dzikrillah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasurat alayya sya'irul Islam, telah banyaklah yang telah aku lakukan syiar-syiar Islam. Lun kaya lembut syiar Islam, ya Rasulullah. Lun sembahyang, lun berzikir, lun baca Al-Quran, lun bertahajud, sembahyang berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lain. Untuk syiar Islam telah banyak aku lakukan, ya Rasulullah. Fa'ausini bi amri udriku bihi ma fatani. Jino ya Rasulullah berkata ya Rasulullah, nawasif kepadamu ya Rasulullah sakoh perkara. Fa'ausini bi amri, nawasif kepadamu ya Rasulullah satu perkara, udriku bihi ma fatani, yang dengan satu perkara aku dapatkan sesuatu yang telah luput daripada buku yang hanya merokok lembaga dengan luput satu perkaranya yang berbentuk yang lain, ya Rasulullah. Jawab ya Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuk ratban bi dzikrillah, senantiasalah lisan dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara ya Rasulullah, yang satu perkara itu yang aku lakukan dapat menutupi segala apa yang ada kekurangan pada diriku, ya Rasulullah. Sementara lu telah banyak melakukan syiar-syiar Islam, lu telah berdakwah, lu mengajar umat manusia untuk melakukan ibadah, ada satu perkara ya Rasulullah yang dapat menutupi segala yang luput daripada dzikir, ya Rasulullah. La yazalu lisanuk ratban bi dzikrillah, senantiasalah lisanmu, lidahmu itu dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dengan berzikir ini dapat menutupi apa yang telah terlewatkan daripada sila-sila tersebut. Jadi menyokong kita dalam berzikir di malam yang berbeda, matahari di mana paling malam Senin itu di luar biasa beserta kawan-kawan untuk mengajak masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya masyarakat Aceh pada umumnya, agar mereka itu mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam suatu hadis, "Lau anna rajulan fi hijrihi darahim yufassiruha
wa akharu yadhkurullaha la kana dzakiru lillah afdal. Law anna rajulan fi hijrihi darahim yuqassimuha, seandainya seorang laki-laki di dalam pangkuannya itu banyak daripada dirham. Jadi dirhamnya merupakan bentuk mata uang pada saatnya. Ya, seandainya seorang laki-laki banyak uang di dalam pangkuannya, yuqassimuha, yang dia membagi-bagi dengan uang tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Pergi ke masjid, hidup ke masjid. Pergi kuliah hana, hidup kuliah hana. Pergi ke jadi, hidup jadi. Perlu untuk dalam hal-hal kebaikan dia membaginya, dia memberikannya. Wa akhiru yadhkurullah, dan ada seorang yang lain yang dia berzikir, yang menyebut mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang laki-laki yang di dalam pangkuannya banyak harta, banyak uang, yang dengan harta yang dibagi-bagi untuk kebaikan. Sementara ada satu orang yang lain yang dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la kana dzakiru lillahi afdal. Sungguh adalah orang yang berzikir bagi Allah terlebih baik. Yang dia perlukan perbandingan. Jadi ada banyak kelebihan daripada berzikir. Banyak faedah-faedah yang didapatkan di dalam berzikir. Mudah-mudahan beliau akan dukung upaya daripada Sufyan untuk mensiarkan zikiran ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu hadir di Rasulullah. Hanya baca dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azza 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal waraq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Di dalam hadisnya dari Nabi beliau, adakah tidak aku kabarkan kepada kamu bi khairin, dengan suatu kabar gembira, dengan suatu kabar kebaikan, dengan sebaik-baik pekerjaan dan bersih segala amal di sisi Tuhanmu, dan yang terlebih tinggi amal itu pada derajat-derajat kamu, dan sebaik-baik bagi kamu daripada menafkahi emas dan perak, dan terlebih baik bagi kamu daripada kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu. Anfaqu anaqahum wa yadribu anaqakum, maka mereka memotong akan leher kamu dan kamu potong akan leher mereka. Mana hadisnya? Karena yang pelite pada ayat Rasulullah dengan suatu amal, suatu pekerjaan, suatu ibadah yang ibadahnya
yang lebih baik daripada segala amal, yang ibadahnya terlebih bersih di sisi Tuhan, yang ibadah ini dapat mengangkat pada derajatmu, yang ibadah ini lebih baik kamu daripada menafkahi emas dan perak, yang ibadahnya lebih daripada berperang fisabilillah. Allah berkata mereka, para sahabat bertanya, wa madza ya Rasulullah, apa itu amal ya Rasulullah yang dapat mengangkat derajat kami, yang lebih baik kami menafkahi emas dan perak, yang lebih baik daripada kami berjihad. Allah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan tentang kelebihan-kelebihan, faedah-faedah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya marilah sama-sama kita mengajak saudara-saudara kita, mengajak kerabat, mengajak teman-teman kita, siapa saja, untuk mau mereka itu berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan yang singkatnya dapat bermanfaat dengan nasihat yang bagi tuan sendiri dan juga bagi jemaah sekalian, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman lebih dari kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum